Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan menyelesaikan soal kapasitor. Perhatikan rangkaian di bawah ini. Tentukan besarnya muatan pada kapasitor C5 dan energi yang tersimpan pada rangkaian kapasitor. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus menganalisa dulu rangkaiannya. Karena berbeda rangkaian akan berbeda pula muatan yang mengalir. Nah, untuk menganalisa rangkaiannya, rangkaian kapasitor ada dua. Yang pertama adalah rangkaian paralel, yang cirinya adalah memiliki titik cabang, dan yang kedua adalah rangkaian seri, dengan cirinya adalah tidak bercabang atau lurus. Kemudian, jika kita perhatikan soal kita ini, maka kita dapat simpulkan bahwa rangkaian kita ini adalah rangkaian gabungan. Artinya adalah di dalam rangkaian ini terdapat rangkaian paralel dan juga rangkaian seri. Dan C5 ini berada seri dengan C4 tetapi paralel dengan C2 dan C3. Jadi, kita harus menganalisa satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus menentukan dulu berapa kapasitas pengganti dari tiap-tiap rangkaian. Bagaimana caranya? Mari kita simak penjelasan berikut dengan seksama. Ketika kita ingin menghitung kapasitas pengganti masing-masing rangkaian, kita mulai dari rangkaian yang paling gampang. Saya memilih rangkaian C2 dan C3. Kedua kapasitor ini dirangkai secara seri. Kenapa? Karena antara C2 dan C3 tidak ada titik cabangnya. Maka, untuk menyelesaikannya kita gunakan persamaan 1/CS1 sama dengan 1/C2 ditambah 1/C3. Dengan C2 nilainya adalah 6 farad dan C3 nilainya adalah 3 farad, sehingga kita temukan kapasitas penggantinya adalah 2 farad. Jadi artinya 2 kapasitor ini sudah diganti dengan 1 kapasitor saja yang besarnya adalah 2 farad. Lakukan hal yang sama untuk kapasitor C4 dan C5. Rangkaian ini juga seri karena tidak ada titik cabang. Dengan cara yang sama, kita peroleh nilainya adalah 4 farad. Sehingga 4 kapasitor tadi sudah diganti dengan 2 kapasitor saja. Jadinya seperti ini. Nah, CS1 dan CS2 adalah rangkaian paralel karena ada titik cabangnya. Jadi di ujung-ujungnya dia memiliki titik percabangan. Artinya apa? Nanti muatan yang mengalir ke kapasitor ini tidak sama. Nah, sebelum kita hitung muatan, kita hitung dulu kapasitas penggantinya ya. Rangkaian paralel CP sama dengan CS1 ditambah CS2. 2 ditambah 4 sama dengan 6 farad. Sehingga kapasitas penggantinya adalah 6 farad. Nah, kita masih punya 2 kapasitor yang tersisa, yaitu CP dan C1. Kita lihat 2 buah kapasitor ini, apakah ada titik cabang? Tidak, berarti rangkaian ini dirangkai secara seri. Ya, benar. Rangkaian ini dirangkai secara seri. Kita gunakan kembali persamaan 1/CS sama dengan 1/C1 ditambah 1/CP dengan nilai kapasitas masing-masingnya 6 farad, sehingga kita peroleh hambatan penggantinya adalah 3 farad. Jadi, 5 buah kapasitor tadi sudah kita cari kapasitas penggantinya yaitu 3 farad, sehingga rangkaian akhir kita menjadi seperti ini. Nah, ini adalah rangkaian gabungannya dengan kapasitornya adalah 3 farad dan dihubungkan dengan beda potensial sebesar 12 volt. Dari rangkaian gabungan ini barulah kita bisa menentukan berapa muatan total yang mengalir pada rangkaian. Nah, untuk menghitung muatan total, kita gunakan persamaan Q sama dengan C dikali V. Dengan Q adalah muatan,
C adalah kapasitas kapasitor, dan V adalah beda potensial. Oke, tinggal kita ganti dengan angka. Kapasitas pengganti tadi adalah 3 farad, beda potensialnya adalah 12, sehingga kita peroleh muatan total untuk rangkaian gabungan itu adalah 36 kulom. Kemudian beda potensialnya adalah 12 volt dan kapasitas kapasitor gabungannya adalah 3 farad. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah 36 kulom ini adalah sama dengan kapasitas di C5? Tidak. Kita harus melihat dulu apakah Q-nya mengalir ke semua. Mari kita lanjutkan penjelasannya. Nah, untuk menentukan besarnya muatan pada kapasitor C5, nah kita lihat C5 berada di rangkaian paralel. Nah, sementara rangkaian paralel tadi dirangkai pula seri dengan C1. Sehingga kalau bentuknya rangkaian seperti ini, rangkaian seri, yang sama di rangkaian seri adalah muatannya, sementara beda potensialnya tidak sama. Maka untuk rangkaian ini, kita perhatikan Q-nya sama, jadi Q yang mengalir di CP sama dengan Q yang mengalir di C1 sama dengan Q gabungan, yaitu 36 kulom. Tetapi beda potensialnya tidak sama, sehingga kita hitung terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan Q per C. Kita peroleh nilai 36 dibagi 6, 36 ini diperoleh dari muatan total, sementara yang 6 ini adalah kapasitas pengganti di rangkaian paralel. Sehingga kita peroleh beda potensial di titik paralel ini adalah 6 volt. Nah, setelah kita dapatkan beda potensial di rangkaian paralel adalah 6 volt, barulah kita bisa menentukan muatannya. Dikarenakan rangkaian paralel ini yang sama adalah beda potensial, namun muatan yang mengalir berbeda. Mengapa hal itu demikian? Karena coba perhatikan gambar ini. Nah, di gambar ini, untuk rangkaian paralel itu dia memiliki titik cabang, sehingga muatan yang mengalir pun menjadi berbeda, jadi terbagi ke cabang yang pertama, ke CS1, dan ke cabang yang kedua, yaitu CS2. Maka kita hitung terlebih dahulu nilai masing-masing muatan. Nah, untuk muatan yang mengalir di CS2, kita gunakan persamaan Q sama dengan V dikali C, dengan V adalah 6 yang kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya ya, dan CS2-nya adalah 4, sehingga 6 dikali 4 adalah 24. Dan di CS1, muatannya adalah 6 dikali 2 adalah 12. Sehingga jika kita gabungkan atau kita jumlahkan muatan yang mengalir di CS2 dan di CS1 sama dengan 24 ditambah 12 adalah 36. Nah, hal ini jumlahnya adalah sama ya dengan muatan gabungan yang jumlahnya juga 36. Terakhir, barulah kita bisa menentukan berapa muatan yang mengalir di kapasitor yang nomor 5. Dikarenakan kapasitor yang nomor 5 tadi rangkaiannya adalah seri dengan kapasitor yang nomor 4, maka muatannya akan sama dengan muatan total yang mengalir di keduanya, yaitu di rangkaian CS2. Maka artinya muatan di CS2 sama dengan muatan yang mengalir di C5 dan sama dengan 24. Nah, paham ya? Kemudian untuk yang B, untuk menghitung energi yang tersimpan dalam seluruh rangkaian kapasitor ini adalah dengan menggunakan persamaan W sama dengan 1/2 dikali C dikali V kuadrat. Dengan C
Nah, C-nya kita ambil yang kapasitas pengganti seluruh gabungan kapasitor tadi, yaitu yang 3 farad. Kemudian yang V-nya juga kita ambil beda potensial yang mengalir di seluruh rangkaian, yaitu 12 volt. Maka dengan menggunakan persamaan W sama dengan 1/2 dikali C V kuadrat dan kita hitung, maka mendapatkan nilainya energinya adalah sebesar 216 Joule. Nah, mudah bukan? Nah, semoga penjelasannya bisa difahami dan kamu juga bisa mengerjakan soal-soal kapasitor dengan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.